Ya, Presiden Jokowi meminta agar pengendalian inflasi tidak hanya fokus kepada upaya pengendalian harga saja, tetapi juga diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong kegiatan produksi. Nah, khususnya usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pangan. Menurut Presiden, inflasi haruslah dijaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi. Dari sisi daya beli, pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer, mulai program Keluarga Harapan, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai dana desa, kartu prakerja, subsidi gaji, serta bansos produktif untuk bantuan modal usaha mikro kecil dan menengah. Presiden juga mengimbau pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat lagi belanja. Realisasi bansos dan belanja modal APBN ini bakal mempercepat pemulihan ekonomi, terutama di sektor UMKM. Kondisi perekonomian di tahun 2020 sangat berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini kita dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah. Inflasi harus kita jaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus pada produsen untuk tetap berproduksi. Saat ini menjaga keseimbangan supply dan demand sangat penting agar di saat perekonomian kita mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal, tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga. Karena itu, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, diarahkan juga agar daya beli masyarakat terjaga. Dan para produsen, khususnya UMKM pangan, juga bisa bergerak. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer, mulai dari PKH, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, kartu prakerja, subsidi gaji, bansos produktif untuk bantuan modal UMKM, dan dengan berbagai skema bantuan sosial tersebut diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, menaikkan kembali demand, dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya supply. Ya, pandemi COVID-19 yang berdampak melemahkan daya beli masyarakat ini menekan sisi demand dalam negeri yang anjlok lebih dalam dibandingkan suplainya yang tercermin dari inflasi yang rendah. Dan bahkan terjadi deflasi 3 bulan berturut-turut. Oleh karena itu, Presiden meminta kebijakan inflasi saat ini tidak hanya berfokus kepada upaya pengendalian harga, namun juga diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat dan juga dunia usaha. Langsung saja kita akan membahasnya bersama Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, ada Pak Iskandar Simorangkir, dan juga Rektor Universitas Paramadina, ada Prof. Firmansyah di sini. Saya sapa dulu semua narasumber saya, Pak Iskandar dan juga Pak Firman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi. Baik, tadi kita sudah sama-sama dengar bagaimana pernyataan dari Pak Presiden mengenai menjaga keseimbangan inflasi ini, terutama untuk mendongkrak daya beli yang saat ini menjadi fokus. Nah, kalau Pak Is, ini bagaimana, apa langkah yang diambil pemerintah untuk menjaga keseimbangan inflasi sesuai dengan titah dari Presiden? Tadi seperti dikemukakan oleh Bapak Presiden, memang kalau kita lihat laju inflasi kita sampai dengan September itu year to date kan 0,89. Kalau kita lihat year on year itu 1,42%. Ini berarti realisasi inflasi kita itu kemungkinan bisa di bawah 2%. Dalam kondisi pasokan yang terjaga, kemudian tidak ada gangguan distribusi, maka wajar harusnya tugas dari TPID itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah itu adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Maka itu penekanan Pak Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi kemarin
beliau mengungkapkan bahwa tugas daripada TPID bukan hanya semata untuk mengendalikan inflasi, karena ini kan tahun-tahun yang tidak biasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Maka itu peranan pemerintah daerah ini menjadi penting di dalam melakukan stimulus perekonomian. Nah, yang paling terdampak kan daya beli kalau kita lihat sekarang. Ya. Bagaimana mengungkit daya beli tentunya adalah dengan cara mempercepat dan memperbanyak pengeluaran yang terkait dengan mendongkrak daya beli. Yang pertama ditekankan Bapak Presiden adalah bansos. Ya. Bansos itu kan cepat bisa diberikan, baik itu bentuknya PKH maupun bansos tunai, BLT desa, banpres produktif, subsidi gaji. Itu kan langsung dikonsumsi. Nah, itu memang strategi yang pertama harus didorong seperti itu. Ketika demand-nya mulai muncul, nanti kan sisi supply-nya bergerak. Nah, ketika sisi supply-nya bergerak, maka penyerapan tenaga kerjanya itu bisa pulih kembali. Secara konsep memang seperti itu yang harus dibangun dalam rangka untuk percepatan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pengendalian inflasi. Tapi tentunya pengendalian inflasi ini harus tetap juga kita jaga dalam jangkar target yang ditetapkan. Tapi dalam kondisi seperti sekarang, sebagaimana dikemukakan oleh Pak Presiden tadi, dengan daya beli yang masih relatif rendah, kemudian pasokan yang terjaga, yang terbukti dari panen, kalau kita lihat kan faktor penyebab deflasi itu kan banyak dari faktor-faktor komponen makanan seperti misalkan cabai, minyak goreng, bawang putih. Kalau kita lihat yang mengalami penurunan, oleh karena itu tidak perlu dikhawatirkan terhadap peningkatan harga tadi. Maka itu penekanannya adalah dengan cara mempercepat pengeluaran anggaran, khususnya yang bisa mendongkrak daya beli. Seperti itu, Mbak Popi. Oke, saya ingin pendapat Pak Firmansyah. Menurut Anda apa yang menyebabkan rendahnya inflasi kita, khususnya tahun ini menjelang akhir tahun 2020? Ya, Juli kita deflasi 0,1%, kemudian bulan Agustus kita deflasi 0,05%, dan di bulan September kita kembali deflasi sebesar 0,05%. Jadi tadi juga disampaikan selama 3 bulan berturut-turut permasalahan kita adalah inflasi yang sangat rendah, dan memang ekonomi Indonesia itu membutuhkan tingkat inflasi yang aman. Dalam arti inflasi kalau terlalu tinggi itu akan membebani masyarakat, tapi kalau inflasi terlalu rendah itu juga sebuah persoalan bagi ekonomi kita. Artinya permasalahannya bukan dari sisi pengendalian harga, tapi dari sisi daya beli masyarakat. Nah, tadi pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan daya beli masyarakat itu cukup rendah. Tentu dengan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, isu terkait dengan PHK, kita masih berdebat saat ini kira-kira berapa jumlah masyarakat kita yang terkena PHK. Bappenas punya versinya sendiri, kemudian Kementerian Tenaga Kerja juga punya versinya sendiri, sementara teman-teman di Kadin juga punya versinya sendiri. Tapi katakanlah kita ambil nilai tengahnya sekitar 3,5 juta penduduk Indonesia dari sisi sektor formal yang terkena PHK atau terkena pengurangan jam kerja atau perumahan. Tentu ini jumlah yang sangat besar, dan masyarakat Indonesia saat ini juga masih menunggu kira-kira dalam 3 sampai 6 bulan ke depan apakah ekonomi kita bisa tumbuh positif lagi atau tidak. Nah, kembali lagi tadi, memang stimulus untuk mendongkrak daya beli masyarakat itu sudah banyak skemanya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang paling terkena dampak. Katakanlah sektor UMKM, kemudian mereka yang terkena PHK, atau yang masuk ke lapangan kerja, dan lain-lain, sampai ke subsidi gaji. Tapi kalau kita lihat data OJK terakhir, ini juga cukup mengkhawatirkan, karena bulan Juli dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan, dalam bentuk deposito yang ada di perbankan kita itu tumbuh 11,4%.
Sementara kredit sampai per Agustus itu hanya tumbuh sekitar 1,04%. Jadi masyarakat terutama kelas menengah ke atas itu kecenderungannya mengerem belanja dan mengurangi mengambil kredit, baik kredit konsumsi, kredit properti dan lain-lain. Tetapi mereka menumpuk aset, mereka menabung dalam jumlah yang cukup tinggi, dan ini terlihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan nasional kita. Oke, baik. Saya ke Pak Is. Pak Is, apakah ada program yang lebih akan difokuskan lagi? Khususnya tadi Pak Presiden bilang sektor UMKM ini harusnya menjadi lebih fokus begitu. Apakah ada program yang memang lebih difokuskan untuk mendongkrak daya beli dan juga daya produksi untuk Indonesia saat ini? Jelas dalam kondisi ini sebenarnya kan sama dihadapi oleh semua negara kan. Dilema yang terjadi di Indonesia itu sama dihadapi semua negara kalau kita lihat. Karena dengan pandemi ini kan memang aktivitas kan tidak bisa dilakukan secara penuh ya. Karena kita ingin memitigasi resiko dampak dari kesehatan. Maka tuh yang menjadi sasaran utama tentunya adalah yang cepat tumbuh ya. Bagaimana, apa itu yang menjadi cepat tumbuh? Yaitu terkait dengan konsumsi kan. Indonesia penduduk, kalau lihat data Worldometer kan kita penduduknya 274 juta. Kalau data Dukcapil sekitar 268 karena ada NIK-nya yang double. Dengan penduduk sebesar 268 juta tadi, ini kan berarti potensi konsumsi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi itu sangat besar. Nah, kalau kita lihat peranan UMKM-nya kan 61% ya sumbangannya terhadap PDB. Maka itu kalau kita berhasil mengungkit konsumsi tadi, ini kan nanti bisa menimbulkan multiplier effect ke sisi supply-nya. Maka itu bagaimana cara yang dilakukan? Maka itu kalau kita lihat program pemerintah di dalam biaya COVID-19 tahun 2020 ini, itu 695,2 triliun kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat per komponennya, itu UMKM menjadi salah satu prioritas utama di dalam mengungkit ekonomi kita, ya kalau kita lihat itu. Jadi karena pemerintah sadar bahwa untuk bisa mengangkat daya beli itu kita harus mendorong konsumsi dulu. Pertama kita dorong perlindungan sosial itu 203,9 triliun. Nah, ini perlindungan sosial ini kalau kita lihat komponennya kan banyak yang terkait dengan konsumsi masyarakat. Seperti PKH, kartu sembako, kartu prakerja, BLT dana desa, subsidi gaji, diskon listrik, bansos tunai kalau kita lihat, banpres produktif, dan penjaminan UMKM kalau dia UMKM. UMKM keseluruhan 123,46 triliun. Nah, dengan berhasilnya kita mendorong konsumsi masyarakat, maka agregat demand kita bisa meningkat. Maka itu salah satu kuncinya selalu ditekankan oleh Pak Presiden adalah percepatan realisasi anggaran kayak gitu. Itu tadi baru COVID, Mbak Popi ya. Itu baru anggaran COVID. Kan on top daripada anggaran COVID ada anggaran APBN dan APBD di daerah-daerah. Maka itu untuk kemarin Rakornas TPID itu pengendalian inflasi, Bapak Presiden meminta pemerintah daerah itu untuk mendorong pengeluarannya. Sebagai informasi misalkanlah untuk provinsi, kabupaten, dan kota keseluruhan kita lihat. Realisasi anggaran itu mencapai 52% dari sisi belanjanya. Nah, ini perlu kita dorong. Misalkanlah dalam hal misalkan pengeluarannya itu tidak mungkin direalisasikan untuk belanja modal misalkan. Bisa mungkin di switching untuk misalkan bansos tunai misalkan seperti itu. Ini kan akan berdampak langsung yang memberikan efek multiplier terhadap daya beli masyarakat.
Itu untuk daerah kita lihat. Untuk yang pusat begitu juga. Tentunya banyak anggaran-anggaran yang bisa dipercepat realisasinya. Itu tercermin dari semakin mendekati akhir tahun ini sekarang dengan adanya arahan Presiden, maka pengeluaran APBN itu menjadi lebih cepat sekarang. Itu memang motor pertama kalau di tengah kondisi perekonomian global yang demand-nya belum begitu tinggi, maka yang perlu kita dorong adalah domestic demand-nya. Itu rule yang harus kita lakukan, dan itu yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Karena sadar pemerintah bahwa tidak mungkin kita bergantung ke negara lain, maka tuh kita dorong sisi produksi juga dalam negeri. Ya, jadi konsumsi dalam negeri ini juga harus dipenuhi dari sisi produksi dalam negeri. Dengan adanya stimulus-stimulus yang mendorong konsumsi tadi, maka agregat demand kita bisa meningkat nanti. Pada akhirnya kan nanti bisa menyerap tenaga kerja. Kalau masalah PHK dan dirumahkan, semua negara menghadapi yang sama, bahkan lebih buruk dari kita, ya. Saya pikir bahkan sekarang saya melihat lapangan banyak yang tadinya terkena PHK itu beralih ke usaha kecil. Pemerintah bagaimana melakukannya? Pemerintah menciptakan namanya kurs super mikro, Mbak Popi. Terhadap tenaga kerja yang mengalami PHK, pemerintah menciptakan satu skema yang dikatakan kurs super mikro, yaitu sampai dengan 10 juta. Sampai dengan akhir tahun ini, itu bunganya 0%, Mbak Popi. Nanti sesudah 31 Desember 2020, dia kembali normal, bunga kurnya jadi 6%. Ini apa artinya? Karena kita sadar dengan adanya PHK tadi, mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan. Bagaimana supaya mereka bisa bekerja? Salah satunya adalah berusaha. Maka itu diciptakan yang namanya skema kurs super mikro tadi. Termasuk untuk ibu-ibu rumah tangga, kurs super mikro itu. Ini adalah salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah di tengah pandemi yang begitu cepat. Realisasinya sekarang, Mbak Popi, berdasarkan data 1 minggu lalu, itu udah 2,8 triliun itu kurs super mikro yang diterima oleh pekerja-pekerja terkena PHK dan ibu-ibu rumah tangga yang melakukan usaha bisnis, yang banyak pada umumnya mereka melakukan bisnis di sektor perdagangan. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi seperti apa mekanisme dari kurs super mikro itu dan apakah ini betul-betul tetap tepat sasaran begitu sampai ke rakyat. Tapi usai jeda pemirsa, kami akan kembali dalam Hot Ekonomi.